Indonesia masih bergulat dalam persoalan sampah meski sudah ada aturan dan program pengelolaan limbah secara nasional. Hingga kini, sebagian besar kota kabupaten di Indonesia belum mampu mengelola sampah secara efektif sehingga menimbulkan dampak serius bagi lingkungan dan masyarakat. Salah satu contoh nyata krisis ini beberapa waktu terakhir terlihat di Tangerang Selatan, Banten. Sejak akhir tahun 2025, Kota Tangsel menghadapi tumpukan sampah di ruang publik. Pemerintah Kota Tangerang Selatan bahkan menetapkan status tanggap darurat pengelolaan sampah periode 23 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026 untuk mempercepat penanganan. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan timbulan sampah harian di Tangsel mencapai lebih dari 1.000 ton per hari, di mana sumber terbesar berasal dari sampah rumah tangga hingga mencapai 77%. Tak hanya Tangerang Selatan, Kota Bandung, Jawa Barat juga tengah menghadapi situasi serius krisis sampah. Hingga 12 Januari lalu, Kota Bandung berisiko mengalami penumpukan sampah hingga lebih dari 200 ton per hari jika tak segera ditangani secara menyeluruh. Situasi ini tak hanya mencerminkan kegagalan tata kelola persampahan di perkotaan, tetapi lebih dalam lagi juga menunjukkan rapuhnya sistem penanganan sampah berjenjang dan pengelolaan serta pengolahan dari hulu hingga hilir yang belum optimal. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Bijaksana Junero Sano selaku Chief Executive Officer Waste for Change. Selamat siang Mas Sano, apa kabar di sana Mas? Selamat siang Mas Andrew, kabar baik, cerah. Alhamdulillah, kita langsung saja membahas tentang tata kelola limbah kita atau tata kelola sampah kita yang belum optimal. Tadi di tayangan sebelumnya sudah dibahas bahwa ada banyak sekali titik kota-kota yang masih belum optimal untuk mengelola sampahnya. Bahkan di Tangerang tadi ada tumpukan sampah yang bahkan memakan ruas jalan sehingga tentu mengganggu aktivitas masyarakat di sana. Kalau dari Mas Sano sendiri, kira-kira melihat tata kelola limbah kita seperti apa dan TPA-TPA kita seperti apa, Mas? Ya, Mas Andrew, permasalahan sampah di Indonesia ini adalah masalah menahun yang belum benar-benar kita bisa tuntaskan dengan baik. Sebenarnya kita sudah memiliki Undang-Undang Persampahan tahun 2008 nomor 18. Dan itu berarti usia undang-undang ini tahun ini udah 18 tahun ya, kita sekarang 2026. Jadi kita seharusnya kembali bagaimana berstrategi menerapkan aturan main yang sudah dibuat di undang-undang dan turunannya, peraturan pemerintahnya tahun 2012. Jadi masalah terbesar di Indonesia ini adalah governance atau tata kelola. Kalau kita bicara teknologi, teknologinya tersedia Mas Andrew, kita tinggal pilih, kita tinggal terapkan, namun untuk bisa memilih dan menerapkan butuh tata kelola yang dibangun dengan optimal. Nomor satu, bagaimana kita bisa betul-betul memastikan regulasi dan kebijakan itu ditegakkan. Karena kalau hanya di atas kertas, sama saja kita sedang main bola, ada peraturannya tapi tidak ada wasitnya, chaos. Nah, situasi persampahan Indonesia hari ini chaos, ya, kacau balau karena tidak ditegakkan undang-undang dan peraturan pemerintah. Namun penegakan ini juga tidak bisa serta-merta menjadi solusi begitu saja karena butuh yang kedua, yaitu adalah kejelasan antar pihak. Jadi bagaimana peran antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, betul-betul jelas, termasuk pengelola swasta. Ini kalau tidak jelas, semuanya saling tumpang tindih. Khususnya di pemerintah pusat itu ada beberapa kementerian dan lembaga yang harus bersatu padu satu suara, mulai dari Bappenas, Kemendagri, KLH, PU, Kementerian Keuangan, ini harus satu suara. Kalau tidak, pemerintah daerah bingung harus mengikut kepada siapa. Di saat yang bersamaan, pemerintah daerah yang paling memiliki kewenangan dan kewajiban untuk membangun sistem pelayanan pengelolaan sampah ini. Dan boleh bekerja sama dengan ahlinya atau pihak-pihak yang mampu mengatasi hal ini. Jadi kejelasan ini menjadi sangat penting. Yang ketiga, paling krusial adalah manajemen pembiayaan yang layak dan berkeadilan. Jadi secanggih apapun teknologi yang mau kita pilih, kalau kita tidak memiliki kekuatan dan mekanisme pembiayaan yang berkeadilan dan layak, mangkrak. Dan itu yang terjadi.
banyak sekali upaya-upaya kita menyelesaikan masalah sampah mangkrak di tengah jalan karena tidak ada biaya operasional yang mumpuni, yang layak dan berkeadilan tadi. Jadi sekali lagi, semua pihak perlu bahu-membahu membangun tata kelola persampahan yang baik dan benar. Oke, jadi cukup kompleks dan rumit sekali persoalan ini ya. Tadi sempat juga diungkap bahwa ini ada regulasi tetapi tidak ada yang mengawasi, seperti ada permainan bola tetapi tidak ada wasit di sana, tidak ada yang memberikan penegakan hukum. Artinya apakah juga harus ada diberikan sanksi tegas bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan atau tidak mengelolanya dalam tempat yang seharusnya, dan juga bagaimana sebetulnya pola-pola yang sudah dianjurkan oleh pemerintah seperti 3R, mengapa belum optimal hingga saat ini? Ya, Mas Andrew, video yang kita tonton ini adalah akibat dari terlalu lama kita membiarkan permasalahan sampah ini seperti tidak sesuai dengan aturan main atau tidak bertanggung jawab ya. Hanya dikumpulkan, diangkut dan dibuang, ditumpuk di TPA begitu saja. Padahal di dalam aturan main di undang-undang, sampah ini harus dikelola mulai dari pengurangannya dan penanganan sampahnya. Jadi kalau kita bicara tentang penegakan hukum, yang mendapatkan kewajiban untuk berperan ini bukan hanya masyarakat, tetapi semua elemen yang disebutkan di dalam undang-undang. Yang pertama ada pemerintah itu sendiri, pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, baik provinsi atau pemerintah daerah khususnya, bupati, wali kota, itu punya kewajiban, punya kewenangan. Maka kalau tidak ada yang mengawasi kewajiban dari pemerintah ini, maka ya seperti sekarang, mau kinerja bupatinya bagus, mau kinerja wali kotanya bagus, maupun tidak bagus, tidak ada konsekuensi apapun. Nah, jadi bukan hanya masyarakatnya saja, tetapi pemerintah daerahnya perlu ada wasitnya yang mengawasi apakah kewajiban pemerintah sudah ditegakkan. Yang kedua, ada yang disebut dengan produsen. Produsen pun memiliki tanggung jawab di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah bahwasanya mereka wajib untuk mempertanggungjawabkan kemasannya. Jadi kemasan-kemasan yang mereka sudah produksi dan distribusi ke masyarakat, kemudian berpotensi menjadi sampah, ini wajib untuk kemudian dipertanggungjawabkan. Nah, ini juga perlu diawasi. Ada ribuan perusahaan di Indonesia, tetapi baru kurang dari 100 yang kemudian menjalankan extended producer responsibility atau tanggung jawab yang diperpanjang. Yang ketiga adalah pengelola kawasan. Di dalam undang-undang itu juga disebutkan di dalam pemerintah, setiap kawasan wajib untuk membangun fasilitas pengolahan sampah atau mengolah sampah. Kawasan rumah tangga, kawasan hunian, ya seperti kota-kota mandiri, kan banyak nih kota-kota mandiri yang 100 hektar ya, ada bahkan yang sampai ribuan hektar gitu ya membangun kota mandiri. Seharusnya mereka tidak boleh hanya memindahkan sampah. Mereka wajib membangun fasilitas pengolahan sampah. Tetapi siapa yang mengawasi dan memastikan mereka melakukan hal itu? Baru kemudian ada elemen masyarakat. Masyarakat ini perlu untuk memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Kata-katanya adalah wajib. Wajib setiap orang memilah sampah. Jadi ini kewajiban, bukan himbauan, bukan edukasi. Semua elemen ini untuk bisa berjalan dengan baik, perlu dibangun sistem tata kelola yang tadi, penegakan hukum yang jelas. Termasuk ada kata-kata, setiap pelaku pengelola sampah, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampah, wajib memiliki kompetensi yang bersertifikat. Mas Andrew percaya tidak naik pesawat pilotnya saya? Pasti nggak percaya. Butuh jam terbang, maka sama pengelola TPA, pengelola sampah wajib memiliki sertifikat kompetensi. Kalau tidak seperti sekarang, carut-marut, karena dikelola oleh yang bukan ahlinya. Baik, jadi masih carut-marut dan belum ada satu pemikiran yang sama ya, satu frekuensi yang sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga instansi terkait. Oke, lalu pemerintah juga mengeluarkan adanya waste to energy dan juga ekonomi sirkular, mengelola limbah agar bisa menjadi sebuah produk yang bernilai. Ini apakah juga masih kurang untuk menyelesaikan persoalan sampah, Mas Sano? Tapi ditahan Mas, kita akan bahas usai jeda ya. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi kita bersama dengan Bijaksana June Rosano selaku Chief Executive Officer Waste for Change. Mas Sano, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Jadi pemerintah juga membuat sebuah kebijakan, berbagai macam sebuah regulasi juga. Dan salah satunya adalah waste to energy, mengubah limbah yang diolah kemudian bisa menjadi sebuah energi untuk membangkitkan listrik atau waste to energy. Kalau dari Mas Sano sendiri bagaimana melihat kebijakan ini? Apakah cukup optimal untuk menekan persoalan sampah kita yang begitu pelik? Ya, Mas Andrew, waste to energy ini menjadi sebuah kebijakan yang sudah menjadi Perpres ya, Perpres 109 di tahun 2025. Dan waste to energy ini di dalam Perpres itu disebutkan adalah untuk mengatasi masalah sampah yang darurat di kota-kota besar, khususnya yang timbulan sampahnya 1.000 ton per hari ke atas. Dan pada waktu dicek oleh pemerintah yang sampahnya itu 1.000 ton ke atas itu ada 33 area atau 33 wilayah kota kabupaten. Jadi sebenarnya pada waktu dihitung oleh para ahli, waste to energy ini baru menuntaskan total sampah Indonesia kira-kira 20-an persen ya, 20 sampai 25%. Artinya masih ada 75 sampai 80% sampah yang harus diolah dan dikelola dan tidak cocok untuk waste to energy karena sampahnya terlalu sedikit dan jadi tidak visible untuk konteks keekonomian pengelolanya gitu ya. Nah, jadi waste to energy tidak bisa dipisahkan dengan teknologi-teknologi dan sistem lainnya termasuk 3R tadi. Jadi 3R, circular economy, dan juga waste to energy, itu satu kesatuan yang harusnya menjadi puzzle yang indah. Tidak bisa dikotomi, kita hanya pilih waste to energy saja. Karena harus kontekstual, kalau misalkan di desa, nggak cocok tuh waste to energy. Berarti dia cocoknya adalah metodologi untuk pengomposan, karena lahannya masih luas dan lain-lain. Jadi seharusnya kita membangun desain yang lebih komplit, semuanya bisa dipastikan sesuai dengan konteks daerahnya masing-masing. Artinya waste to energy dorong terus untuk mengatasi permasalahan sampah di kota-kota besar dengan catatan tidak membakar semua sampah karena kita tetap harus berprinsip circular economy. Contohnya kertas ya. Kertas ini kan diambil dari bahan bakunya pohon dan lain-lain. Seharusnya dia bisa didaur ulang kembali menjadi kertas, menjadi kardus dan lain-lain. Kan sayang kalau dibakar. Botol PET, air mineral, itu juga sama. Itu dari sumber daya alam yang kemudian menjadi material botol. Ya. Kalau kemudian itu bisa didaur ulang, utamakan dan dahulukan daur ulang dulu. Kalau itu dibakar sayang, nanti kita terus-terusan melakukan penambangan dari alam, deforestasi dari hutan dan lain-lain karena kita harus mengambil bahan baku baru terus. Nah, circular economy ini prinsipnya menjaga bahan baku selama mungkin dimanfaatkan, yang tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa diolah, masuk ke waste to energy. Oke. Jadi harus tata kelolanya kembali diperhatikan ya, jangan sampai suplainya kekurangan, demand-nya banyak sehingga bahan bakunya terus-menerus dikeruk sehingga masyarakat akan semakin berlebih untuk mengonsumsi atau menghasilkan sampah di sana ya. Oke. Ya. Jadi artinya ini harus tata kelolanya satu kesatuan antara waste to energy dan juga circular economy ya. Ya, betul. Itu menjadi grand design atau master plan yang memang harus disusun gitu ya. Dan saya paham betul pemerintah sedang menyusun Jakstranas, kebijakan strategi nasional, karena Perpres Jakstranas 2017 itu berakhir di tahun 2025. Maka seharusnya ada kebijakan strategi nasional baru sejak tahun 2026 ini, perspektifnya ke depan, mengejar target-target RPJMN dan RPJP. Nah, yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita memastikan sebuah strategi dan kebijakan bukan hanya di atas kertas, tetapi betul-betul terimplementasi. Nah, ini tantangan Indonesia nih, bagaimana kita betul-betul jago atau mampu mengukur manajemennya supaya resources yang dibutuhkan, baik itu manusianya yang kompeten, sumber dana yang dibutuhkan, itu bisa mengeksekusi strategi yang akan disusun di Jakstranas yang akan jadi Perpres berikutnya. Kota-kota mana saja yang seharusnya diprioritaskan menghadirkan adanya waste to energy dan juga ekonomi sirkular, Mas Sano? Ya, sebenarnya kita
kalau kita bicara prioritas gitu ya, sebenarnya semua masyarakat memiliki hak mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah. Kalau kita kemudian memprioritaskan satu yang lainnya tidak, itu juga tidak adil bagi masyarakat Indonesia. Jadi sekali lagi, menurut saya kita harus membuat desainnya disesuaikan dengan konteksnya. Wilayah desa, wilayah perkotaan yang tonasenya lebih dari 1.000 ton pakai waste to energy, silakan sah-sah saja. Dan pemerintah sudah punya listnya, ada 33 kota kabupaten yang sedang dijajaki untuk possibility waste to energy ini. Tetapi jangan lupa di luar 33 ini ada total Indonesia kan kota kabupatennya 514 gitu ya. Berarti ada sekitar 480-an yang harus juga dipikirkan solusinya. Kalau tidak berarti pemerintah jadi tidak berkeadilan ya membangun solusi yang sebenarnya hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Di saat yang bersamaan, saya ingin mengingatkan bahwasanya masyarakat berhak mendapatkan pelayanan di saat yang bersamaan juga punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya tadi, memilah sampah itu tanggung jawab. Ya, di sebuah negara yang masyarakatnya tidak memilah sampah, harus ada konsekuensi. Mungkin kena penalti, retribusinya lebih mahal, dan lain-lain. Dan yang berikutnya, tanggung jawab masyarakat juga harus membayar retribusi secara layak berbasis volume yang dia hasilkan. Oke. Ini juga yang saya mau dalami karena persoalan sampah, permasalahan sampah bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja, melainkan juga dari masyarakat, kita semua. Saya mau bahas ke sana, ke hulunya, dari masyarakatnya. Bagaimana Mas Ano melihat masyarakat kita yang sepertinya sulit sekali tertib mengelola sampah, membuang sampah saja masih banyak masyarakat kita yang abai begitu ya, di mana saja mereka mau membuang sampah yang penting ya ini aman untuk dirinya sendiri. Padahal di satu sisi itu tentu merugikan orang lain. Bagaimana Mas membangun kesadaran masyarakat agar bisa membangun kesadarannya dalam mengelola sampah dan juga menerapkan, mengaplikasikan 3R? Ya, Mas Andrew, bukan hanya Indonesia ya, semua negara memiliki karakter dan sifat yang sama. Dari negara-negara yang sudah maju seperti Jerman, Jepang, Korea, yang mereka tertib mengelola sampah, memilah sampah, atau di Singapura dan lain-lain, sebenarnya karakter masyarakatnya juga sama. Mereka juga punya tendensi untuk kemudian seenaknya, not in my backyard, yang penting sampah tidak ada di halaman rumah saya. Jadi mereka pengen sesegera mungkin hilang. Dan itu kalau ditilik sejarahnya mulai dari Jerman, Belanda, dan segala macam juga memiliki fase yang sama seperti Indonesia. Bedanya mereka serius membangun tata kelola tadi. Tidak ada satupun masyarakat yang tiba-tiba sadar. Di negara manapun tiba-tiba sadar. Semuanya harus didrive dengan social engineering. Social engineering ini salah satunya adalah tentang edukasi yang masif. Mulai dari tingkat SD, TK, sampai ke yang dewasa ini juga perlu gitu ya. Di saat yang bersamaan, kita tidak boleh lupakan yang namanya penegakan hukum. Karena yang salah itu tidak boleh dibiarkan. Kan tadi wajib pilah sampah. Kalau masyarakat ternyata tidak melakukan, tidak boleh dibiarkan. Harus ada konsekuensinya. Dan di semua negara menerapkan 1 dekade. 10 tahun tertib dengan penegakan hukum yang jelas. Agar kemudian menjadi kebiasaan dan menjadi budaya. Nah ini yang menurut saya hilang di dalam sistem di Indonesia. Masyarakat manapun, bukan hanya Indonesia, memang perlu disadarkan dan saat yang bersamaan dipaksa untuk menjadi benar. Nah, jadi nggak bisa kita tiba-tiba berharap dengan sekali edukasi, dengan sekali sosialisasi, dengan menonton berita ini tiba-tiba 280 juta masyarakat Indonesia tertib begitu saja. Nggak bisa. Pemerintah bersama dengan stakeholder-nya wajib membangun sistem tata kelola. Sediakan infrastrukturnya, lalu tegakkan aturan mainnya. Tidak pilah, ada konsekuensinya. Yang pilah mendapatkan insentif. Nah dengan pola-pola seperti ini, maka kita membangun negara betul-betul dengan cara terstruktur dan sistematis. Kalau tidak, sekarang itu kayak saling berharap. Masyarakat berharap kepada pemerintah, pemerintah berharap kepada masyarakat. Nggak selesai-selesai. Jadi harus dibangun sistem, harus dibangun struktur. Tidak menerapkan kewajiban, ada konsekuensinya. Dengan catatan disediakan infrastrukturnya. Baik, jadi harus ada kerjasama yang solid ya, ada aksi kolektif antara pemerintah dan masyarakat agar sebuah kebijakan yang terstruktur dan sistematis bisa terrealisasi untuk mengelola sampah-sampah yang begitu pelik yang sering kita temukan. Terima kasih Mas Ano telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Selamat kembali beraktivitas, sehat-sehat di sana Mas. Thank you Mas Andrew, thank you ITV, bye-bye.
Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda menikmati suasana kota Jakarta dengan bus open tour. Tetap di Halo Indonesia.